Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dalam memenuhi nilai ujian tengah semester 3 di mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Bapak Sumardi, SEMM. Kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan yaitu menjelaskan beberapa soal yang telah diberikan oleh Bapak Sumardi. Untuk soalnya akan saya kirim linknya di description box. Terima kasih, mari kita mulai. Pertanyaan pertama. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Ketiganya akan saling ketergantungan dan juga membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar dari ketiga pelaku ekonomi tersebut dan juga jelaskan masing-masing perannya. Untuk jawabannya adalah rumah tangga konsumen atau RTK sebagai faktor pertama. Faktor-faktor produksi yaitu yang dimiliki adalah tanah, tenaga kerja, modal, dan juga skill. Menjualnya ke pasar faktor produksi sebagai balas jasa dan juga berupa penerimaan uang, upah, dan juga bunga dan laba. RTK akan membelanjakan uangnya untuk memberi barang dan juga pasar barang, membayar pajak kepada pemerintah, atau membeli barang impor, selisih dan penghasilan dengan pengeluarannya digunakan untuk ditabung. Rumah tangga produsen membeli faktor-faktor produksi dari RTK dan memberikan uang sebagai balas jasa pada RTK. Selanjutnya, RTP atau rumah tangga produsen memproduksi barang atau jasa dan dijual kembali ke pasar dan bisa juga diekspor. Hanya penjualan tadi yang berupa uang digunakan selain untuk membayar faktor-faktor produksi, juga digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah dan juga melakukan investasi. Pelaku ketiga adalah rumah tangga pemerintah atau negara. Memperoleh pendapatan dari penerimaan pajak pribadi, pajak usaha, bea masuk, dan juga sumber lainnya. Pendapatan ini digunakan pemerintah untuk membangun negara dengan cara belanja barang, membayar gaji pegawai negeri, memberikan subsidi, dan lain-lain. Untuk bagiannya bisa dilihat di bawah ini, yaitu ada pasar faktor produksi, rumah tangga, pasar barang, dan juga perusahaan. Di tengahnya adalah pemerintah. Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian disposable income dan juga bagaimana rumus fungsinya. Secara umum, disposable income adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengurangan income dan juga pendapatan pribadi dengan total pengeluaran pajak. Pajak yang dimaksud bisa berupa pajak bumi dan juga pembangunan, pajak penghasilan, dan juga pajak kendaraan, di mana YD atau disposable income adalah pendapatan pribadi, T-nya adalah pajak, YP adalah pendapatan pribadi, YD adalah disposable income, C adalah konsumsi, S adalah tabungan. Rumus disposable income yang pertama memberikan pemahaman bahwa disposable income diperoleh dari pendapatan pribadi dikurangi pajak. C sama dengan A plus B dikali YD. Keterangannya ada di bawah ini, yaitu adalah C disebut dengan konsumsi, YD disebut dengan pendapatan yang akan dibelanjakan, A adalah konsumsi dasar yang tidak bergantung pada pendapatan, B kecenderungan konsumsi marginal. Soal ketiga, bagaimana fungsi dari konsumsi setelah dikurangi pajak? Fungsi konsumsi merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Perekonomian tersebut, pendapatan disposable adalah pendapatan neto yang siap dibelanjakan setelah dikurangi pajak. Fungsi konsumsi setelah dikenakan pajak. C adalah C0 ditambah B dikali YD, atau CT sama dengan C0 ditambah B dalam kurung Y dikurang T tutup kurung. T-nya adalah pajak. Soal 4. Keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor apabila pendapatan sama dengan pengeluaran, bagaimana fungsi keseimbangannya? Jelaskan. Perekonomian 3 sektor akan seimbang pada pendapatan nasional apabila penawaran agregat sama dengan pemerintahan agregat, yaitu Y sama dengan C plus I plus G, di mana Y adalah penawaran agregat dan C I plus G adalah permintaan agregat. Ditinjau dari aliran pendapatan dalam perekonomian 3 sektor, berlaku kesamaan Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Jadi dengan demikian keseimbangan pendapatan nasional adalah C plus I plus G sama dengan C plus E plus T.
Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka I plus G sama dengan S plus T. Dalam perekonomian tiga sektor, I dan G adalah bocoran dari sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah suntikan. Jadi dalam keseimbangan ini juga berlaku keadaan bocoran sama dengan suntikan. Soal 5. Jelaskan maksud sifat hubungan antara MPC dan juga MPS sama dengan 1 dan APS plus APC sama dengan 1. Hubungan di antara konsumsi, tabungan, dan juga pendapatan. Inilah yang dijelaskan dengan konsep marginal propensity and of consumes, marginal propensity to save, dan juga average propensity to consume. Marginal propensity to consume, konsumsi dipengaruhi utamanya oleh besarnya pendapatan. Marginal propensity to consume menggambarkan seberapa besar kecondongan perubahan konsumsi akibat dari adanya perubahan pendapatan. Sederhananya, MPC merupakan kecondongan marginal dalam konsumsi. Dari pemahaman ini, MPC dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana MPC adalah marginal propensity to consume, AC perubahan konsum, dan YD adalah perubahan pendapatan. MPC menggambarkan seberapa besar kecondongan perubahan konsumsi akibat dari adanya perubahan pendapatan. Sederhananya, MPC merupakan kecondongan marginal dalam konsumsi dan juga pemahaman MPC dapat dirumuskan sebagai berikut. MPC sama dengan AC per Y per D, di mana marginal propensity to consume MPC, AC-nya adalah perubahan konsumsi dan juga YD-nya adalah perubahan pendapatan. Selanjutnya MPS. MPS adalah kecondongan menabung. APC didefinisikan secara lebih detail, yaitu perbandingan antara perubahan tabungan dibagi dengan perubahan pendapatan disposable. MPS dapat dirumuskan sebagai berikut. MPS sama dengan S per YD. Soal 6. Bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB? Perbedaan antara PDB dan juga PNB. PDB adalah produk domestik bruto, adalah jumlah produk berupa jasa dan barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah tertentu suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing asalkan wilayah masih sama dalam wilayah suatu negara. PDB sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri plus pendapatan WNA di luar negeri. Selanjutnya adalah PNB. PNB adalah produk nasional bruto, adalah nilai produk di mana berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Jika perekonomian suatu negara menggambarkan nilai PDB lebih besar daripada PNB, maka tingkat produksi barang dan juga jasa yang mampu dihasilkan oleh WNA di negeri M lebih tinggi dibandingkan tingkat produksi warga negara M yang berasal di luar negara M. Salah satu penyebab yaitu tingkat PMA adalah penanaman modal asing atau investasi asing yang tinggi pada suatu negara. Soal 7. Salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur ekonomi negara. Bagaimana cara mengetahui struktur ekonomi negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi dan juga sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika di dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatannya adalah sektor agraris, maka struktur ekonominya adalah agraris. Dan begitu pun sebaliknya, jika di dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatannya adalah sektor industri, maka struktur ekonominya adalah industri. Soal 8. Dalam perekonomian, fungsi tabungan adalah S sama dengan minus 200 plus
0,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 200. Hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Diketahui fungsi tabungan adalah S sama dengan minus 120 ditambah 0,25Y. Investasi atau I sama dengan 30. Ditanyakan pendapatan nasional keseimbangan. Pendapatan nasional keseimbangan terjadi saat Y sama dengan C plus I dapat dimodifikasi menjadi Y dikurang C sama dengan I, di mana Y dikurang C sama dengan S. S sama dengan min 200 ditambah 0,2Y sama dengan 2000. 0,2Y sama dengan 2000 ditambah 200. 0,2Y 2200, Y-nya 2200 dibagi 0,2. Dipindah 0,2-nya untuk YE menjadi 11.000. Jadi jawabannya adalah 11.000 itu untuk investasinya. Soal 9. Dalam perekonomian dua sektor fungsi konsumsi adalah C sama dengan 10 ditambah 0,8Y dan fungsi tabungan adalah E sama dengan min 10 plus 0,2Y. Seterusnya dimisalkan sejumlah investasi yang akan dilakukan pengusaha adalah 30 triliun rupiah. Berdasarkan permisalan di atas, lengkapkan tabel berikut. Angka-angka dalam triliun rupiah, berapakah pendapatan nasional pada keseimbangannya? Lihatlah tabel berikut. Untuk pertama, pendapatan nasional ada konsumsi rumah tangga, tabungan rumah tangga, investasi perusahaan, dan juga pengeluaran agregat. Untuk yang pertama, di baris pertama ada pendapatan nasionalnya itu adalah 0, berarti konsumsi rumah tangganya 10, tabungan rumah tangganya juga 10. Investasi perusahaannya 30 dan pengeluaran agregatnya adalah 40. Ralat untuk tabungan rumah tangganya adalah minus 10. Untuk pendapatan nasional ada di 50, konsumsi rumah tangganya ada 50, tabungan rumah tangganya adalah 0%, investasi perusahaannya adalah 30% dan pengeluaran agregatnya adalah 80%. Untuk soal yang lebih jelasnya bisa di pause dulu lalu dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.